ada yang menarik untuk kita terus perhatikan bersama-sama terkait dengan wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Mas'ud itu pernah menyampaikan dalam sebuah hadis terkait dengan wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waqala Ibnu Mas'ud, man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatimuhu falyaqra qawluhu ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an ila qawlihi ta'ala wa anna hadha sirati mustaqima. Ini menarik ini. Jadi kata Ibnu Mas'ud, siapa saja yang ingin memahami, mengetahui wasiat-wasiat Nabi, yang ingin mengetahui wasiat-wasiat Nabi. Jadi Nabi itu terus berwasiat kepada umatnya. Di antaranya adalah as-salat, as-salat, as-salat. Bahasa Jawanya koma di koma. Apa itu bahasa Indonesia yang koma di koma itu? Pokoknya koma di koma. Jangan pernah meninggalkan sholat. Ini wasiat ketika Nabi sedang syakaratul maut. Bayangkan, sedang syakaratul maut masih menyempatkan berwasiat as-salat, as-salat, as-salat. Jangan pernah tinggalkan sholat. Ini betapa urgennya sholat itu dalam kehidupan seorang muslim. Meskipun pada realitasnya ya sholat itu ya naik emutan, naik sempat, dan pada kenyataannya begitu. Tetapi kita orang-orang yang membangun iman, mempertahankan iman, membangun takwa dan terus mempertahankan takwa, sholat itu tidak pernah kita abaikan, apalagi ditinggalkan. Diabaikan itu tidak, karena jangankan meninggalkan, mengabaikan saja sudah ada sanksinya. Fawailul lil musallin. Orang-orang yang mengabaikan sholat itu akan dijebloskan ke neraka wail. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yakni orang-orang yang mengabaikan. Para mufassir mengatakan sahun yuakhiruna awqataha. Ciri-ciri sahun itu adalah orang-orang yang senantiasa ngendende waktu sholat. Ngendende apa? Mengkolah itu yang ngendende, mengakhir-akhirkan waktu sholat. Itu termasuk sahun, dan ini diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Jadi kita harus melatih diri dan mendoktrinkan diri, keluarga, jangan pernah mengabaikan sholat, jangan pernah apalagi meninggalkan sholat. Itu diantara wasiat Nabi. Nah, di ayat ini di surat Al-An'am ayat 151 adalah bagian daripada wasiat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali wasiat Nabi. Nabi Ibnu Mas'ud ingin menceritakan tentang sebagian wasiat yang pernah Nabi sampaikan. Maka dia katakan, barang siapa yang ingin mengetahui wasiat Nabi, maka bacalah surat Al-An'am ayat 151. Nah, bagaimana itu isi wasiatnya? Allah menjelaskan. Jadi wasiat Nabi dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ta'alu, katakan, ta'alu, mari, atlu ma harrama rabbukum, aku akan sampaikan, aku akan bacakan ma harrama rabbukum, apa yang telah
saja yang dilarang oleh Tuhan. Wasiatnya ini. Yang pertama adalah alla tusyriku bihi syai'an. Ini seperti membosankan. Setiap kali ada kajian tauhid mesti bahasanya syirik. Alla tusyriku bihi syai'an. Jangan syirik kepada Allah. Bahasa masyarakat itu jangan menyekutukan Allah. Ada satu uraian tentang syirik itu yang menarik sekali, dan ini ajarannya disampaikan oleh Allah kepada seluruh nabi-nabi, sehingga itu dinyatakan sebagai hadits qudsi yang menyatakan memang nabi, tetapi inspirasinya dari Allah tentang masalah syirik. Jadi syirik itu sebenarnya terkait dengan loyalitas, dengan kesetiaan. Disebutkan di situ syirik itu kamathali rajulin, digambarkan sebagaimana seseorang yang mempunyai abdan, mempunyai pembantu atau mempunyai budak pada zaman itu. Kalau rajulin ishtara abdan, syirik itu digambarkan seseorang yang membeli seorang budak di saat itu karena masih punya perbudakan. Kalau sekarang ya punya bawahan atau punya pembantu. Wa qala li abdi, lalu si tuan ini mengatakan, wahai budakku, wahai pembantuku, hada dari wa hada amali, inilah pekerjaanmu, ini rumah. Tolong pekerjaan dikerjakan. Nanti kalau sudah selesai, jika ada hasilnya, setorkan kepada saya, laporkan kepada saya sebagai majikan. Dan rumah juga harus dibersihkan. Wajarlah itu pekerjaan seorang budak saat itu, atau pekerjaan pembantu di era sekarang. Nah, tiba-tiba pembantu ini justru malah baleno. Rumahnya berantakan, tidak dibersihkan, pekerjaannya juga terbengkelai, tidak dikerjakan. Kalaupun dia mengerjakan, hasilnya tidak diberikan kepada majikannya, malah diberikan kepada orang lain yang bukan siapa-siapa. Ini kan namanya kan tidak loyal kepada seorang majikan. Nah, orang yang syirik itu seperti itu, Pak, seperti hamba, seperti pembantu yang tidak loyal kepada tuannya, kepada majikannya. Sama seorang hamba manusia yang tidak loyal kepada Allah, itu sebenarnya dia syirik sebenarnya, karena dia terganggu loyalitasnya. Itu. Jadi tidak semata-mata nyembah berhala, nyembah kuburan, tidak cuma itu, tapi ini menyangkut masalah loyalitas. Seorang hamba manusia yang loyalitasnya, kesetiaannya terganggu, yaitu sebenarnya itu sudah terlibat dalam kategori perbuatan syirik. Ini menarik di sini. Bayangkan kalau ada seorang hamba yang loyalitasnya terjaga itu, karena memang ada perintah atiiullah wa atiiur rasul. Ketaatan itu yang hanya kepada Allah dan kepada Rasul. Nah, kalau ini terjaga, luar biasa, Pak. Luar biasa. Itulah namanya tauhid. Orang yang menjaga eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menjaga loyalitasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dalam syirik begitu, Pak. Maka Allah menyatakan, Anda tusyriku bihi syai'an. Kamu jangan syirik kepada Allah. Artinya kamu jangan terganggu loyalitasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus dijaga betul. Nah, kajian-kajian seperti ini memang
kurang tren di era sekarang, karena ini menyangkut masalah kebajikan. Apalagi temanya tema berat, masalah loyalitas kesetiaan. Wah, itu tema berat sekali. Malah kalau tema-tema seperti ini di tahun 80-an, wah itu sudah kategori ekstrim, kategori radikal. Di tahun 80-an ada temanya apa namanya, loyalitas tunggal, itu apa ya istilahnya, bukan sekali ajaran seperti itu. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala hampir tidak pernah terbukti, karena memang Allah segala-galanya. Jangan pernah terganggu wajahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebut alla tusyriku bihi syai'an. Itu pesan yang pertama, wasiat Rasul yang pertama. Ingat-ingat ya, sebagai seorang muslim mukmin, jangan pernah terganggu loyalitasnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wa bil walidaini ihsana. Seorang anak harus menunjukkan baktinya sama orang tua. Nah ini Pak, kalau bicara bakti ini kajiannya luar biasa. Nanti suatu saat kalau panjenengan membaca kitab yang judulnya Adabul Mufrad, itu karya Imam Bukhari, spesifikasinya tentang adab, termasuk bagaimana adab seorang anak kepada orang tua. Dalam redaksi Rasulullah, seorang anak yang kemudian berjalan di depan orang tua yang sedang duduk, itu dengan ngegreng, ngegreng Pak, atau ngegreng pengajian ya. Anak melakukan orang tua ngegreng baik, tidak menundukkan kepala misalnya, atau tidak hormat, itu termasuk durhaka. Padahal di era sekarang kayak apa kira-kira anak kita di hadapan orang tua? Ngerti kalau kalian dijeko, nomor itu ya senang-senang baik loh. Itu dalam redaksi hadis Rasulullah yang ditulis oleh Imam Bukhari. Anak yang seperti itu durhaka. Meskipun durhakanya ya tentu tingkatan yang kecil, tapi itu sudah mengindikasikan ada sikap kedurhakaan. Karena di hadapan orang tua itu tidak hormat. Selorong boy lah sekarang, nggak gelam baik. Ya harusnya hormat ketika ada orang tua sedang duduk, kemudian mau lewat di depan orang tua harus hormat. Itu yang diajarkan. Nanti kalau panjenengan membaca di Adabul Mufrad akan ketemu. Loh, apalagi sekarang seorang anak terhadap orang tua yang sebegitunya, gitu. Itu lebih mengerikan lagi. Nah, Imam Al-Qurtubi memberikan pemahaman tentang birrul walidain, al-ihsan ilal walidain, birruhuma wa hifdhuhuma wa siyadatuhuma wa imtithali amrihima. Banyak sekali yang berbeda, baik secara kata-kata maupun sikap. Jadi seorang anak yang dianggap berbakti kepada orang tua, kata-katanya juga lembut, apalagi sikapnya. Kira-kira ini yang sudah menjadi orang tua menyikapi seperti ini kira-kira gimana? Apakah tergolong orang yang melus jajah atau tidak melihat penampilan anak-anak kita kepada orang tua? Luar biasa. Nah, Abu Hurairah adalah seorang anak yang ingin menunjukkan baktinya kepada orang tua. Abu Hurairah itu kalau pulang kampung, karena dia kan merantau di Madinah, sedangkan rumahnya tidak di Madinah. Kalau pulang kampung masih jauh dari rumahnya, dia sudah gembor-gembor, Pak. Umi, ini anakku pulang, ini anakku pulang. Dan sesampainya di rumah digendong ibunya. Coba jangan kalau pulang kampung ketemu orang tua gendong orang tua nggak? Itulah Abu Hurairah. Digendong Pak orang tua.
Sebegitunya gitu loh Abu Hurairah itu. Nah, karena kehebatan Abu Hurairah dalam menunjukkan sikap kepada orang tua, sampai orang tua mengatakan, lah anakku luar biasa. Apa doanya ibunya Abu Hurairah? Semoga anakku dicintai oleh kebanyakan manusia dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah. Jadi saking senangnya orang tua melihat sikap Abu Hurairah yang sebegitunya kepada orang tuanya, sampai dia terucap, ya Allah, mudah-mudahan anakku disenangi orang akeh. Maka sahabat yang lain bersaksi, tidak ada satu kata pun yang diucapkan Abu Hurairah selain orang akan senang dan bersenang-senang. Jadi nampaknya Abu Hurairah itu adalah seorang yang didoakan oleh ibunya agar dicintai oleh banyak orang dan Allah mengabulkan. Maka dimanapun dia mengucapkan sesuatu, tidak ada orang yang menolak ucapan Abu Hurairah. Dan senang ketika Abu Hurairah ngomong. Itulah hebatnya. Nah, itulah gambaran-gambaran birrul walidain dari sisi sikap maupun kata-kata. Ini kalau dikaji tentang birrul walidain banyak sekali hadis-hadis yang menggambarkan. Termasuk seorang anak yang dinyatakan berbakti kepada orang tua adalah apa? Wal infadu ahdihima. Seorang anak yang mau menjalankan wasiat orang tua. Ini yang sedang menjadi kasus di muka kita. Jadi dulu ketika orang tuanya masih hidup, itu pernah ngundang anak-anak PKB. Ya anak-anakku, kae tanah sing nang pojok kana direkna maring PCM Majenang. Maksud ya, lek aku mati kae tolong direkna maring PCM go apa Pak? Amal jariahku. Kata-kata itu terucap dari orang tua. Dan itu tidak sedikit, termasuk tanah yang sedang disengketakan sekarang adalah SMK Sampang. Itu dulu orang tuanya mengatakan dia tanah dia terwakafkan mari Muhammadiyah mau sekolah. Tapi jalanan itu hanya kata-kata saja, Pak. Tidak tertulis. Begitu orang tua meninggal dunia, tinggal anak-anak PKB berbalik. Orang bisa kiye warisane wong tua. Anak ora sing Pak. Anak ora. Ini kasus di Muhammadiyah sedang banyak seperti itu. Jadi seorang anak yang tidak mau menjalankan wasiat orang tua. Nah, anak yang tidak mau menjalankan wasiat orang tua ini disebut apa? Orang yang durhaka. Orang peduli duit ya, dia regane akeh tanah ini. Kemudian namarin Pak Mas Guru itu orang bisa ini dolpa. Padahal semua saksi mengatakan, oh makanya bapakmu tahu ikrar. Bukti nanti, wah ini kalah. Itulah. Nah, sebagai seorang anak yang tidak mau menjalankan wasiat orang tua, itu disebut apa? Anak yang durhaka. Dan anak yang berbakti adalah anak yang mau menjalankan wasiat orang tua. Ulang pembagian waris itu setelah ditunaikan wasiat-wasiat aja giri-giri seneng. Seorang anak ketika orang tua meninggal dunia meninggalkan harta banyak aja giri-giri seneng. Dilihat dulu adakah wasiat-wasiat. Jebulannya ada tulisan nang kasur tentang wasiat orang tua, tanah sinan kana go PCM, tanah sinan kana go gawe cita. Anu pirang-pirang garis sepertiga toh, karena harus ditunaikan wasiat. Waris baru bisa dibagi dalam Islam setelah ditunaikan wasiat. Tetapi yang terjadi sekarang bukan begitu. Pokoknya orang tulisannya yang kudu wasiat. Sing kalah sama gue. Yang bisa akhirnya banyak tanah Muhammadiyah itu hilang karena wong guna ikhlas di zaman sekarang bukan ikhlas Pak, yang ada tulisan sekarang. Betul atau tidak Pak?
kalau banyak yang ikhlas, Muhammadiyah sudah bangun. PCM Kroya sudah melaporkan sekitar 80% kekayaannya. Total sampai hari ini 72 miliar kekayaan PCM Kroya. Itu masih ada 20% lagi yang belum diidentifikasi. Ini jangan-jangan PCM marginal lebih kaya lagi, jangan-jangan. Ini menarik kalau PCM dalam laporan itu menarik untuk modal kita lapor ke pusat supaya aset Muhammadiyah itu semakin kaya. Sekarang kan nomor 4 di dunia, Pak. Aset ormas terkaya di dunia nomor 4. Nomor pertama dengan Katolik di Amerika, nomor 2 Katolik di Jerman, nomor 3 Hindu di India, nomor 4 Muhammadiyah. Nah ini kalau PCM belum laporan tentang berapa kekayaannya, Inggris diantaranya adalah Korea. Korea sudah lapor itu, dia itu 80% sudah masuk laporan itu 72 miliar. Kira-kira menjelang berapa miliar Pak Mas? 150 miliar, jangan-jangan. Moga ini dilaporkan segera. Pusat itu butuh sekali laporan itu, Pak, untuk gengsi bahwa Muhammadiyah itu kaya sebenarnya. Itu saja harta yang tidak diserobot, yang diserobot lebih banyak lagi. Betul apa tidak, Pak? Ya sudah, tidak apa-apa. Muhammadiyah ikhlas kok. Coba kalau maksud yang kayak tadi ditunaikan dengan sepenuhnya, wah banyak lagi. Itu Pak tentang makna birrul walidain. Enggak gampang Pak menjadi seorang anak yang berbakti kepada orang tua, termasuk yang tidak mau menjalankan wasiat orang tua. Itu juga disebut sebagai orang yang durhaka kepada orang tua. Belum dari kata-katanya secara verbal, belum dari sikapnya. Itu betul-betul. Dan ini wasiat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena posisi bakti seorang hamba, orang tua nomor 2 setelah Allah dalam hal bakti. Jadi pertama bakti kepada Allah, yang kedua bakti kepada orang tua. Gitu. Itu Allah menyatakan ridho fi ridho walidayni. Allah baru akan ridho nek kedua orang tua ridho. Kan luar biasa itu. Posisi orang tua itu nomor 2 posisi dalam hal masalah bakti seorang. Maka di situ disebutkan birrul walidain wa bil walidaini ihsana. Nomor 2 setelah bakti kepada Allah baru berbakti kepada orang tua. Ini pekerjaan berat guru-guru dan ustadz-ustadz ini, bagaimana kita bisa menghantarkan santri kita, murid kita menjadi anaknya betul-betul berbakti kepada orang tua. Kalau ini tercipta, saya kira bangga orang tua. Sekarang begini aja komparasinya. Anakku juara nasional, juara matematik, juara IPA, tapi kalau orang tua kurang baca. Anakku biasa-biasa saja Pak, orang juara orang Pak, tapi mari orang tua nyembah mana, bakti orang tua. Kira-kira sebagai orang tua itu pilih yang mana Pak? Jadi kalau orientasi pendidikan kita sebatas menghantarkan keilmuan, sangat mudah Pak. Anak sekarang sudah cerdas kok. Pengen juara matematik nasional gampang itu. Anak sekarang sudah cerdas, tapi menjadi figur anak yang berbakti kepada orang tua itu sulit sekali. Nah, ini memang pekerjaan berat kita di era disrupsi karena sekarang ini. Jadi birrul walidain menjadi prioritas. Bagaimana kita bisa mengatakan anak berbakti kepada orang tua. Ini wasiat yang kedua
min imlakin nahnu narzuqukum wa iyyahum. Yang ketiga, ini persoalan lama tapi terus berkembang sampai sekarang. Janganlah engkau membunuh anakmu min imlak, karena takut miskin, takut melarat, takut orang bisa mempanik. Jangan pernah terbayang dalam pikiran kita menghabisi anak hanya karena nahnu narzuqukum wa iyyahum, kami Allah yang menjamin. Ini kan terkait dengan kebiadaban orang-orang jahiliyah. Saat itu memang betul bahwa siapa yang besar, ya siapa yang menang. Dalam peribahasa, asu gede yang menang. Dan itu ternyata terbukti pada sekarang. Si gede ya si menang terakhir. Ketika wali kota New York pemilunya dimenangkan oleh seorang muslim, maka asu gede ini terakhir. Asu gede ini betul apa tidak? Betul apa tidak? Nah kalau begitu gimana letak demokrasi? Katanya Amerika paling baik demokrasi. Jadi ketika ada seorang muslim dari wali kota terpilih, malah yang terjadi bukan demokrasi. Lalu yang dicoba apa ya? Di mana demokrasinya? Katanya tidak demokrasi. Di mana letak HAM-nya? Karena negara yang paling HAM ternyata tidak. Jauh dengan kita sebenarnya. Jauh dengan kita. Kita masih punya toleransi tinggi. Bayangkan di Amerika. Itu gambaran. Ya, seperti benar. Jadi jahiliyah tetap sepanjang sejarah. Nah, kebiadaban orang-orang jahiliyah itu kalau istrinya melahirkan keluar wadon kendur dihabisi, namanya waktu lebaran, langsung dikubur hidup-hidup. Karena apa? Perempuan tidak menguntungkan menurut paham jahiliyah. Maka ditanya kepada Allah, bi ayyi dzambin qutila, apa dosanya bayi-bayi perempuan yang kau kubur hidup-hidup? Alasan pertama karena jumlah, karena masalah ekonomi. Jadi perkembangan penduduk tidak berbanding rata dengan perkembangan ekonomi, gitu Pak. Maka terjadilah apa yang disebut program keluarga berencana. Ini keluarga berencana boleh nggak dalam Islam? Kan takut melarat itu kalau terlalu banyak penduduknya. Nah, maka dibahas dalam kajian fikih internasional bahwa KB yang dibolehkan itu bukan membatasi keturunan, tapi menjalankan keturunan. Kalau membatasi itu seperti vasektomi, tubektomi itu diharamkan dalam Islam karena itu melanggar terhadap ketentuan Allah. Tetapi kalau menjalankan itu diperbolehkan. Maka program KB yang sesuai dengan syariat itu adalah tanzimun nasab, mengatur keturunan atau menjalankan keturunan, bukan tahdidun nasab, bukan membatasi keturunan. Gitu Pak. Yang benar itu. Kalau tahdid membatasi keturunan itu diharamkan dalam Islam. Kalau tanzim sifatnya hanya menjaga keturunan atau menjalankan keturunan, itu adalah dibolehkan. Al-Quran yang menggambarkan tentang tanzim adalah ayat tentang kelahiran anak. Wa fisaluhu fi amain. Sebaiknya punya anak itu setelah 2 tahun. Dia disusui 2 tahun. Jadi memang Al-Quran sudah mengatur tentang penjalanan, tentang tanzim, tentang pengaturan. Jadi kalau punya anak, dia aja terlalu keren apa paling kurang dari 2 tahun. Di atas 2 tahun baru punya anak. Karena Al-Quran nanti mengatakan wa fisaluhu fi amain. Sebaiknya dipisah itu tidak disusui karena mau punya adik lagi setelah umur 2 tahun. Jadi kadang-kadang umur 1 tahun terus alhamdulillah, tidak sesuai dengan Al-Quran.
Medianya begitu. Nah, peristiwa tentang biadaban orang jahiliyah itu karena takut melarat sehingga berani waktu ibadah. Tapi di era sekarang itu lebih kejam lagi, tidak kenal laki, tidak kenal perempuan, namanya apa? Aborsi tadi itu lebih jahat lagi. Oleh sebab itu, kalau kita kembali pada hukum ekonomi dan kependudukan, ketika suatu negara perkembangan ekonomi lebih lambat dibanding dengan perkembangan penduduk, maka ada upaya untuk tambing, menyelaraskan agar pertumbuhan ekonomi, agar pertumbuhan penduduk tidak terlalu cepat, supaya selaras dengan ekonomi. Tambing, tetapi bukan membatasi keluarga. Itu tentang dua bencana yang boleh dalam syariat Islam, dan ini sudah disepakati oleh fikih internasional. Nah, termasuk wasiat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah agar supaya kalian jangan membunuh keturunanmu karena takut miskin, takut tidak bisa memberi makan. Kami Allah yang menjamin. Lalu bagaimana cara yang terbaik? Tanzimun nasab, program menjalankan keturunan atau mengatur keturunan, itu langkah yang terbaik dalam implementasi program keluarga berencana. Kemudian terkait dengan nahnu narzuqukum wa iyyakum, kami Allah yang akan menjamin. Jaminan Allah itu ada kategori durori, ada kategori hajati, ada kategori taksir. Yang dijamin oleh Allah itu durori, ya, durori yang dijamin. Artinya yang urgent, setiap makhluk tak dikasih makan oleh Allah. Tetapi untuk yang hajati dan taksir, untuk yang sekunder, apalagi tersier, itu ya tidak semuanya dijamin oleh Allah. Tetapi yang dijamin oleh Allah adalah setiap orang, setiap makhluk bisa makan. Itu yang dijamin oleh Allah SWT. Nah, kalau kita ingin mengembangkan hajatinya, sekundernya, orang sekedar makan toh, tapi juga kepengen nunggang motor, nunggang mobil, itu ya dibarengi dengan usaha kita. Tetapi kalau sekedar untuk makan dan minum sudah dijamin oleh Allah SWT. Nahnu narzuqukum wa iyyakum, kami Allah yang menjamin untuk makan secara dururi. Nah, ini penting sekali para teman-teman muslimin kalau kita melihat terkait dengan wasiat-wasiat Allah yang harus kita pahami bersama-sama, yang pernah disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni yang terdapat dalam surah Al-An'am ayat 121. Karena ini masih banyak sekali wasiatnya. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Baik saudaraku, maka saudara muslimin, demikian yang saya sampaikan terkait dengan kajian tauhid pada kesempatan ini, membahas terkait dengan wasiat Allah